Kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Zulfarahmah, NIM 1980 4244035 dari kelas Pendidikan Ekonomi A19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari PPT saya yang berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa untuk mengisi mata kuliah soft skill yang diampu oleh Ibu Nita. Berikut mengenai PPT-nya. Alasan saya ingin menjadi seorang guru adalah untuk meningkatkan semangat belajar, menambah wawasan, dan prospek karir yang menjanjikan untuk masa depan. Selain itu, menjadi seorang guru merupakan tugas mulia karena dapat berbagi ilmu yang dimiliki kepada peserta didik nantinya, sehingga ilmu yang dimiliki tidak akan sia-sia dan bermanfaat bagi banyak orang. Menjadi guru juga mampu menciptakan generasi muda yang lebih baik ke depannya. Seperti menurut Abraham Lincoln, cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Penyusunan laporan keuangan menggunakan siklus akuntansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal atau buku jurnal dan buku pembantu. Yang kedua, pemindahan atau memposting, yaitu memposting angka yang ada di jurnal ke dalam akun-akun di buku besar. Yang ketiga, pengikhtisaran saldo-saldo akun buku besar ke dalam daftar neraca saldo. Yang keempat, pencatatan data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian atau buku jurnal. Yang kelima, pengolahan angka-angka neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam daftar neraca lajur. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Yang ketujuh, penutupan buku untuk persiapan periode akuntansi berikutnya dengan melakukan yang pertama, penyusunan jurnal penutup. Yang kedua, pemindahan atau memposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke dalam akun-akun buku besar. Yang ketiga, penjumlahan akun-akun buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo setelah tutup buku jika dikehendaki. Dan yang terakhir, pembuatan jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu jurnal. Pengertian jurnal itu sendiri adalah catatan akuntansi permanen yang pertama, atau biasa disebut dengan Books of Original Entry, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang berada di debit maupun yang berada di kredit. Jurnal yang dikenal dalam akuntansi ada dua macam, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh jenis transaksi keuangan, dan jurnal khusus hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang menjadi bagian dari jurnal khusus yang bersangkutan. Kedua, jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Nah, di sini ada gambaran bentuk contoh jurnal umum. Biasanya di dalam jurnal umum terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Perbedaan antara debit dan kredit. Yang pertama, ketika aset bertambah, beban bertambah, prive bertambah, kewajiban berkurang, ekuitas berkurang, cadangan berkurang, akumulasi penyusutan berkurang, dan pendapatan berkurang termasuk ke dalam debit. Sedangkan ketika kewajiban bertambah, ekuitas bertambah, cadangan bertambah,
akumulasi penyusutan bertambah, dan pendapatan bertambah, serta aset berkurang, beban berkurang, dan prive berkurang termasuk ke dalam akun kredit. Persamaan dasar akuntansi, yaitu rumusnya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prive. Secara matematis, persamaan tersebut dapat dirubah menjadi posisi normal elemen, yaitu aset ditambah beban ditambah prive sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Selanjutnya yaitu mengenai buku besar. Kegiatan memindahkan ke buku besar disebut dengan memposting. Buku besar sendiri merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Di sini terdapat contoh mengenai buku besar. Di dalam buku besar terdiri atas tanggal, keterangan, ref, debit kredit, dan saldo yang terjadi antara debit dan kredit. Kita lanjutkan mengenai pengikhtisaran ke dalam neraca saldo. Setelah proses posting ke buku besar, tahap selanjutnya adalah pengikhtisaran ke dalam neraca saldo. Proses pengikhtisaran dilakukan pada saat akhir periode akuntansi. Di sini ada contoh mengenai pengikhtisaran ke dalam neraca saldo yang biasanya berisi uraian debit dan kredit. Uraian di sini berisi akun-akun yang telah diikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Di sini ada tahap penyesuaian. Penyesuaian diperlukan karena beberapa akun nilai yang tertulis belum menunjukkan nilai yang seharusnya. Beberapa akun yang umumnya memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada akun kas. Yang kedua, akun piutang. Yang ketiga, akun beban dibayar di muka. Yang keempat, akun perlengkapan. Yang kelima, akun akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, akun beban yang masih harus dibayar. Di sini yaitu mengenai penjelasan akun-akun yang telah disesuaikan. Yang pertama, terdapat akun kas. Kas perusahaan umumnya disimpan di bank dan penggunaan atau pengembalian uang kas tersebut menggunakan cek. Penggunaan cek inilah yang sering membuat akun kas menurut catatan bank dan catatan perusahaan itu berbeda. Perbedaan catatan kas tersebut dapat disebabkan oleh bank, yaitu karena telah mencatat sedangkan perusahaan belum mencatat. Yang kedua, yaitu penjelasan mengenai akun piutang. Akun piutang dapat menunjukkan jumlah yang tidak seharusnya disebabkan oleh yang pertama, piutang yang harus dihapus karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua, perusahaan lupa mencatat terkait dengan piutang. Dan yang ketiga, perusahaan mencatat terlalu besar atau terlalu kecil nilai piutang. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai akun beban dibayar di muka. Akun beban dibayar di muka atau iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Digunakan untuk menampung nilai yang dibayarkan perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dan perusahaan harus menghitung sejumlah tertentu yang dinilai telah benar-benar menjadi beban dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
Penjelasan lanjutan mengenai akun yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu akun perlengkapan. Perusahaan dalam aktivitas bisnisnya akan melakukan pembelian dan pemakaian perlengkapan. Nilai yang tercantum pada neraca saldo biasanya adalah nilai perlengkapan saat awal ditambah dengan pembelian, padahal sebenarnya perlengkapan tersebut telah berkurang karena pemakaian perusahaan. Sehingga pada akhir periode perusahaan melakukan inventarisasi perlengkapan yang akan menunjukkan berapa jumlah perlengkapan sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai akun akumulasi penyusutan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan selain tanah harus disusutkan, kecuali tanah pertambangan, karena telah digunakan perusahaan untuk memperoleh laba. Penyusutan dilakukan pada akhir periode dengan mendebet beban penyusutan aset tetap dan mengkredit akumulasi penyusutan aset tetap. Penggunaan akun akumulasi penyusutan dikarenakan aset tetap harus selalu disajikan sebesar harga perolehannya, sehingga penyusutan yang dilakukan tidak boleh langsung dikurangkan pada aset tetap yang bersangkutan. Neraca lajur. Neraca lajur adalah lembaran kertas yang berisi lajur atau kolom. Lajur yang ada dalam lembar kerja tersebut disusun secara khusus dan terencana guna diisi dengan data akuntansi. Di sini ada contoh neraca lajur. Biasanya terdapat akun neraca saldo yang berisi debit dan kredit, ayat jumlah penyesuaian yaitu debit dan kredit, neraca saldo disesuaikan yaitu debit dan kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Penyusunan laporan keuangan yaitu ada 3 macam. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Laporan ini berguna untuk mengukur kemajuan atau kemunduran keuangan sebuah perusahaan dengan hasil akhir yang menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan. Tujuan penyusunan laba rugi biasanya yang pertama, memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang total pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, menunjukkan tren perusahaan dengan membandingkan laba dan rugi dari tahun ke tahun. Yang keempat, menganalisa sumber keuntungan yang paling besar dan sumber pengeluaran terbesar di perusahaan. Dan yang terakhir, menjadi alat bantu untuk menghitung dan menganalisa pertumbuhan perusahaan. Di sini ada contoh laporan laba rugi. Biasanya yang termasuk laporan laba rugi yaitu pendapatan dan biaya-biaya ataupun beban-beban. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang telah dianut. Di sini ada contoh mengenai laporan perubahan ekuitas. Biasanya terdiri atas modal awal, laba bersih, prive, dan dari sini akan menghasilkan modal akhir tahun. Pengenalan laporan arus kas. Laporan arus melaporkan arus kas dari 3 jenis kegiatan,
yaitu yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi biasanya berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Dan yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan biasanya berasal dari transaksi yang mempengaruhi hutang dan ekuitas perusahaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Di sini ada contoh laporan arus kas yang terdiri ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Proses tutup buku atau penutupan buku besar. Tahapan dari proses tutup buku adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap penyusunan jurnal penyesuaian, yang kedua, tahap penyusunan jurnal penutup, yang ketiga, posting jurnal penyesuaian, yang keempat, posting jurnal penutup, dan yang kelima, menjumlahkan akun-akun buku besar. Tahap penyusunan jurnal penyesuaian. Proses ini dilakukan jika pada saat menyusun neraca lajur perusahaan belum membuat jurnal penyesuaian. Hal ini dapat dipahami bahwa saat membuat neraca lajur, staf akuntansi yang sudah mahir dapat langsung mengisi kolom penyesuaian pada neraca lajur 28 tanpa harus membuat jurnal penyesuaiannya. Jika demikian, yang terjadi maka pada saat proses penutupan harus dibuat terlebih dahulu jurnal penyesuaiannya. Tahap penyusunan jurnal penutup. Tahap ini bertujuan untuk mengikhtisarkan akun pendapatan dan beban pada satu akun, yaitu ikhtisar laba atau rugi. Jika perusahaan memiliki saldo laba, maka ikhtisar laba rugi akan menampakkan saldo kredit. Dan jika saldo rugi, maka ikhtisar laba rugi akan menampakkan saldo debit. Selain itu, jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup atau memindahkan saldo laba atau saldo rugi perusahaan ke dalam akun modal. Begitu juga dengan saldo akun prive atau perusahaan perseorangan juga harus ditutup atau dipindahkan ke akun modal. Pada perusahaan perseroan, penutupan saldo laba yang berasal dari akun ikhtisar laba rugi tidak dipindahkan ke akun modal, namun ke akun laba ditahan. Posting jurnal penyesuaian. Seluruh jurnal penyesuaian dipostingkan ke buku besar yang bersangkutan. Posting jurnal penutup. Seluruh jurnal penyesuaian dipostingkan ke dalam buku besar yang bersangkutan. Menjumlahkan akun-akun buku besar. Seluruh akun buku besar dijumlahkan baik dari sisi debit maupun sisi kredit. Jika jumlah sisi debit tidak sama dengan sisi kredit, maka akan dicari saldonya. Saldo akun akan diletakkan pada sisi mana yang jumlahnya lebih kecil, sehingga jumlah sisi debit dan sisi kredit menjadi sama. Jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jadi, dalam pembuatannya melibatkan pemindahan data dari akun sementara dalam laporan rugi laba akun permanen di neraca.
Komponen yang termasuk ke dalam akun sementara antara lain pendapatan, pengeluaran, serta laba yang harus ditutup pada akhir tahun buku. Di sini ada contoh mengenai jurnal penutup yang terdiri dari nomor, perkiraan dan keterangan, ref, debit dan kredit. Di sini saya telah menyiapkan kuis mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa dengan waktu pengerjaan yaitu 2 menit dengan 3 soal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian PPT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.